Halo teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya, Virus, dari PT Rancang Reka Ruang. Kali ini kita akan membahas tentang pelapis dinding kamar mandi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, teman-teman bisa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, teman-teman sadar nggak sih kalau kamar mandi itu memiliki tingkat kelembapan yang lebih tinggi daripada area-area lain pada bangunan. Oleh karena itu, biasanya dinding kamar mandi itu memiliki pelapis. Sehingga kelembapan itu tidak akan merusak struktur dari dinding tersebut dan menjaga agar dinding terhindar dari basah. Sayangnya, dinding kamar mandi itu memiliki sifat yang berbeda dari dinding-dinding pada bagian bangunan lainnya. Misalnya nih, dinding ruang tamu, dinding kamar tidur, dinding lorong, atau dinding di area lainnya selain dari kamar mandi, itu memiliki sifat dinding yang kering. Nah, oleh karena itu, hampir semua jenis penutup dinding itu dapat diaplikasikan. Pada area dapur, backsplash itu dapat dipasang untuk melindungi area yang rentan akan terkena cipratan minyak ataupun air, seperti di belakang kompor ataupun pada wastafel. Namun, pada kamar mandi itu kelembapan datang dari segala arah, sehingga kemungkinan untuk dinding dari kamar mandi itu rusak itu cukup tinggi. Dalam beberapa kasus, kipas ventilasi yang dipasang di kamar mandi itu terkadang cukup membantu. Akan tetapi, bahkan kamar mandi yang memiliki ventilasi baik pun itu memiliki masalah pada kelembapan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelembapan di area kamar mandi adalah dengan memasang pelapis dinding. Meskipun begitu, pemilihan dari pelapis dinding tersebut itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan maupun menyesuaikan konsep rumah yang ada. Nah, berikut beberapa opsi material yang dapat digunakan untuk melapisi kamar mandi di rumah teman-teman. Opsi yang pertama adalah wallpaper vinyl. Secara fungsionalitas, material vinyl itu merupakan salah satu pilihan terbaik sebagai pelapis dinding kamar mandi. Nah, selain fungsionalitas yang cukup tinggi, vinyl juga memiliki beberapa motif menarik sehingga dapat meningkatkan estetika dari kamar mandi di rumah teman-teman. Hal positif lainnya itu adalah bahwa pembeli itu dapat mencoba sebelum mengaplikasikannya itu secara keseluruhan. Nah, secara visual, pola besar itu akan terasa mengurangi ukuran ruang, pola vertikal akan menarik mata kita ke atas sehingga kesan ruang menjadi lebih tinggi, sedangkan pola horizontal itu akan memberi kesan ruang menjadi lebih lebar. Opsi yang kedua adalah bedroom paint atau cat kamar mandi. Cat kamar mandi merupakan cat yang memiliki karakter yang cocok untuk area lembab. Hal yang harus dihindari dari material ini adalah penggunaan cat di permukaan yang rata atau matte, karena pori-pori dari cat itu dapat memerangkap air. Maka dari itu, cat yang dipilih itu biasanya yang semi gloss, bahkan hingga high gloss. Akan tetapi, cat premium dengan aditif pembunuh jamur itu memungkinkan pengguna untuk mendapat kilau yang rata pada kamar mandi. Nah, kelebihan dari material ini adalah biaya yang lebih murah. Opsi yang ketiga adalah penggunaan dari ubin keramik ataupun kaca. Pilihan ini merupakan pilihan klasik yang biasanya digunakan untuk menghindari kelembapan atau mengurangi kelembapan dari kamar mandi. Namun, hal yang perlu diperhatikan dari pemilihan material ini adalah eksistensi dari nut yang dapat menciptakan pola dan dapat meningkatkan ataupun mengurangi penampilan dari kamar mandi. Penggunaan ubin yang berlebihan itu dapat menimbulkan kesan yang terlalu ramai, sibuk, steril, atau bahkan terkesan terlalu bersih. Namun, meskipun begitu, penggunaan ubin itu merupakan salah satu pilihan terbaik yang dapat digunakan untuk mengurangi kelembapan pada area kamar mandi. Opsi yang keempat adalah beadboard. Material beadboard ini hanya mencakup dinding bagian bawah saja, yang mana itu merupakan area terpenting dalam masalah kelembapan. Beadboard itu dapat
dicat menggunakan dengan cat semi gloss atau glossy, kemudian dipasang menggunakan lem konstruksi dan juga paku di akhir. Beadboard akan memberikan kesan yang lebih klasik pada area kamar mandi. Untuk bangunan yang menerapkan konsep tradisional, beadboard ini sangat cocok. Namun, untuk yang menerapkan pada konsep modern juga cukup cocok karena terkesan tidak begitu kaku. Opsi yang kelima adalah tileboard atau papan ubin. Sekilas, tileboard itu memiliki penampilan yang mirip seperti ubin keramik. Tileboard hadir dalam format panel yang lebih besar sehingga dapat dipasang dengan jumlah yang lebih besar dengan waktu yang lebih singkat. Selain harganya yang lebih murah dan juga pemasangannya yang lebih mudah, tileboard memiliki penampilan yang lebih ekonomis sehingga cocok untuk dipasang di kamar mandi tamu atau di kamar mandi basement. Kelemahan dari tileboard ini adalah mudah membengkak, sehingga dimensi aslinya itu tidak akan pulih seperti semula. Nah, itu dia beberapa opsi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk kamu dalam menentukan pelapis dinding di kamar mandimu. Jika kamu masih ragu, kamu dapat menghubungi jasa arsitek ataupun desainer interior yang profesional seperti PT Rancanaka Ruang loh. Untuk kontaknya ada di description box di bawah ini ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Saya Virus, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.